Oke, one more pertanyaan dari warga. Halo Mas Ariel, nama saya Siska. Saya fans beratnya Mas Ariel loh. Hal apa sih yang bisa membuat seorang Ariel Noah merasa sedih dan terpuruk sekali? Dan gimana Mas Ariel ngatasinnya? Banyak ya sebenarnya. Mungkin maksudnya masalah tipe apa? Tipe apa? Selain cicilan mungkin ya. Nah. Patah hati? Ya bisa, patah hati bisa. Lu bisa patah hati? Bisa dong. Sepatah hati itu sampai... Iya bisa, Bisa serius. dong, memang gua batu apa? Lu kan marketnya lebar, Pak. Banyak pengganti langsung. Tapi kan emang snack apa dia? Itu bisa, tapi mungkin ditinggal bokap tuh paling kayak lebih berat daripada semua masalah gue yang lain deh kayaknya itu. Waktu bokap berpulang ya. Itu kalau waktu itu lu udah menyangka nggak? Karena kalau nggak salah sakit dulu kan? Iya memang. sakit ya, itu memang udah. Kalau maksudnya udah nyangka tuh memang udah ada, karena kayak pas dibawa ke dokter ini, dokter bilang ini nggak bisa real, ini gini. Oke. Jadi udah memang. Cuman ya pertama kali akhirnya memang kayak kita nggak akan, kadang-kadang gue tuh turut berduka tapi belum pernah ngalamin itu, benar-benar kayak lu nggak tahu rasanya deh gitu. Kalau ditinggal ayah? Ya pas kita benar-benar ngerasain baru wow, oh kayak gini rasanya. Oke, salaman dulu. Gue juga kalau diomongin ayah, gue... Oh ya. Ya pas kita ngerasain baru oh kayak gini ya gitu. Kita nggak bisa yang pura-pura kayak ikut berduka orang lain, orang tuanya meninggal gitu. Beda banget. Itu untung banget masalah uang nggak pernah jadi masalah. Apalagi ya? Kayaknya itu deh yang paling berat. Waktu itu jadi lu mengatasinya gimana? Waktu itu kan grief. Grief itu bukan sedih loh, duka, beda ya? Ya. Kontemplasi, banyak kontemplasi, memisahkan yang mana jebakan setan, yang mana yang ini. Ya baca buku, mungkin gua sampai baca buku. Banyak buku karena kan masih belum bisa melepaskan ya. Jadi masih penasaran, oke, gimana? Apakah benar-benar nggak bisa komunikasi lagi? Apakah ada cara komunikasinya? Apakah benar-benar banyak baca buku soal itu? Yang paling nggak enak itu ini sebenarnya kan, yang paling menyiksa orang itu kan ini apa? Penyesalan hal-hal yang kita nggak sempat lakuin. Itu sempat sampaikan. Itu mesti itu tuh datang terus soalnya kayak gitu. Aduh, kenapa dulu nggak? Mestinya dulu gini, mestinya dulu gitu. Itu mesti kontemplasi, enggak, udah lewat. Boleh tahu nggak apa yang waktu itu lu kepengen? Kalau gue boleh mencontohkan, gue kan dari kecil sampai gue gede tuh nggak deket sama bokap ya, dalam arti pasti berantem mulu kalau kata orang maciong. Tapi setelah beliau nggak ada, emang udah sempat pemulihan pada saat itu. Tapi gue tuh sempat berpikir, kenapa ya Tuhan waktu itu aku nggak dikasih pemulihan lebih cepet? Kan bisa lebih deket gitu ya, lebih bisa, namanya anak perempuan, kepengen banget deket sama bapaknya loh sebenarnya. Apa sih yang lo paling inget sekarang kalau gue tanya yang I wish I did this or I wish? Banyak banget sebetulnya. Banyak banget karena apa? Karena gue lagi sibuk kerja waktu itu. Jadi mungkin kayak pada saat dia sakit ini mungkin salah satunya ya. Mungkin ini berguna buat orang lain ya, mendingan gue omongin. Pada saat itu pas dia sakit, gue fokus banget sama gimana cara menghilangkan penyakitnya ya, cara menanggulanginya gitu. Tapi fokusnya tuh bener-bener di medisnya gitu. Sedangkan kayak sekarang tuh baru kepikiran, sebenarnya bokap gue tuh ya, dia dibawa jalan-jalan aja bisa lebih ini loh kayaknya sebenarnya, bisa lebih hilang stresnya, hilang, karena banyak kayak yang gue sadarin kayaknya banyak ada beberapa bokap gue tuh pekerja keras banget dari dulunya. Gue jarang ketemu karena dia kerjanya di lapangan, jadi seminggu di lapangan, seminggu di rumah, 2 minggu di lapangan, seminggu di rumah. Jadi pada saat dia berhenti kerja itu dia mulai, jadi kayak
ada hal mestinya gue lebih concern untuk gimana caranya biar dia bisa liburan lebih sering, ketemu teman-teman lamanya gitu, yang dimana itu kayaknya lebih cepat untuk ngobatin daripada obat-obat yang dia makan kayaknya gitu. Terus salah satunya lagi adalah bokap gue tuh salah satu korban karena dia pernah pecah pembuluh darah di sini kan, jadi dikasih itu, cuman supaya tenang ya. Kan sebenarnya gue baca salah satu yang gue baca adalah tentang bahayanya kayak gimana. Gue nyesel banget baru tahu belakangan itu ternyata bahaya banget. Kalau dari dulu tahu mungkin udah ini Lu akan cari cara gimana around it, ngilangin itu gitu. Jadi kayak gitu-gitu tuh kebanyakan gitu. Cuman pada akhirnya kan memang itu nggak ada gunanya ya. Tapi susah banget loh. Jadi pas udah bilang oke, Mas, yang udah lewat itu nggak bisa diulang, udah pasti itu mutlak. Kecuali kalau Tuhan. Kecuali kalau Tuhan mau diulangin, tapi kayaknya Tuhan juga kayaknya nggak mau deh. Gitu. Kayaknya nggak mungkin gitu. Jadi lu pikirin segimana pun juga nggak ada gunanya gitu. Terus saya dicobain gitu, tapi sekali-sekali tetap, aduh mestinya dulu gini ya, aduh mestinya itu butuh proses sih, dan lumayan bertahun-tahun kayaknya ya. Sampai sekarang masih nggak? Sekarang masih kadang-kadang kalau udah mau tidur tuh, baru ya mesti gitu ya dulu ya, aduh susah tidur gitu. Itu cuman akhirnya itu fokus sama yang masih ada, gitu aja sih. Living in the present. Jadi itu lumayan ini lumayan kayak langsung hilang. Gitu. Nyesel dulu apa yang nggak sempat dilakuin, udah nggak ada gunanya. Fokus sama masih ada nyokap gitu. Nyokap masih ada, fokus sama itu. Daripada ntar keulang lagi tuh, yang penyesalan dulu. Ya. Itu lumayan menolong, cepat hilangnya. Gitu. Speaking of apa yang membuat lo sedih dan terpuruk, gue mau nanya satu pertanyaan. Lo nggak jawab juga nggak apa-apa, akan gue edit keluar dari sini. Tapi just siapa tahu ya. Lo tuh gue harus akuin adalah orang yang ya truly a rockstar ya. In a sense popstar, oke, popstar, rockstar. Waktu lo sempet dulu harus masuk sekolah. Itu pasti hari terberat dong ya, bagi lo gitu, sesuatu yang baru ya. Iya, menghadapi itu. Apa yang ada di pikiran lo ketika tahu, oke, saya harus jalani ini, dan sebenarnya ketika di dalam kayak apa sih, Real? Itu banyak banget pelajaran sebetulnya. Banyak banget pelajarannya, cuman kan ada yang berguna, ada yang nggak berguna nih. Untuk dikasih tahu ke umumnya gitu. Pasti itu membuat dewasa ya, itu membuka banyak pengetahuan baru, terutama berhubungan sama orang itu kayak gimana. Terus tahu juga keadaan kita itu apa ya istilahnya, posisi kita itu kalau berbeda tempatnya, orang itu akan melihat kita bagaimana, sudut pandang orang. Jadi kalau kita lagi di sini orang akan melihat begitu, kalau kita lagi di sini orang akan melihat begitu. Itu banyak pelajaran juga situ. Cuman yang mungkin yang bisa gue share yang sangat berguna itu adalah ini mungkin ya, yang gue sadarin juga, yaitu juga ini juga yang membuat gue jadi jalan sampai sekarang adalah masalah itu memang apa istilahnya, kalau ini gue setengah agak sedikit percaya sama ini, masalah itu memang ditakdirkan berjalan berbarengan sama kita dalam hidup itu sebetulnya. Jadi pasti ada masalah, nggak mungkin nggak ada. Siapapun kita gitu, sebaik-baiknya kita gue menghindari hidup, gue mau menghindari masalah terus nggak mungkin, pasti lo ketemu masalah. Gitu. Jadi sadar satu itu lumayan menolong. Terus bahwa yang penting itu bukan masalahnya kadang-kadang. Karena setiap orang pasti akan kena masalah kan. Jadi yang lebih penting dari masalah itu adalah bagaimana menyelesaikannya. Karena kadang-kadang orang itu dinilai dari cara dia menyelesaikannya. Karena kan ada orang yang dapat masalah A, dia selesaikan dengan cara B, akan berbeda dengan orang yang dapat masalah A, dia selesaikan dengan cara C gitu.
Oke. Jadi menyelesaikan masalah itu menentukan nilai orang juga gitu. Itu yang gue sadarin. Oke, masalah itu pasti ada. Yang penting itu bagaimana, yang lebih penting dari masalah itu sendiri kadang-kadang adalah bagaimana kita menyelesaikannya. Kecuali kalau orang yang memang suka cari masalah ya, itu beda cerita. Oke. Gue nggak bisa generalisasi juga itu gitu. Itu yang gue pelajari. Dan yang kedua mungkin yang gue pelajarin banget, yang gue sampai sekarang adalah pegang bahwa kita memang nggak boleh berhenti, karena orang akan melihat kita di mana kita di saat kita berhenti. Pada saat kita berhenti di posisi C, orang akan melihat kita di posisi sebagai C gitu. Jadi pada saat itu gue pikirin kalau gue berhenti di sini, orang akan melihat gue sebagai selamanya yang di sini. Situ. Kegagalan itu dan segala macam orang akan lihat situ. Jadi yang perlu gue lakuin adalah gue harus hidup jalan terus dan mencoba membuat sesuatu yang baru apapun itu gitu. Kebaikan-kebaikan baru. Jadi berharap bahwa orang akan melihat kita nanti yang di sini gitu. Because people make mistakes. Ya itu kayak gitu, dan kalau kita berhenti di sana, kita akan selalu cap di sana. Jadi kita mau nggak mau kita mesti move on. Karena jangan sampai kita berhenti di situ di mana nilai kita lagi paling rendah gitu. Mesti jalan terus. Gitu. Itu kali yang bisa gue share kali ya, masalah itu kali. Kayaknya ada ketakutan nggak tapi waktu itu kalau masyarakat yang sudah mengenal lo di posisi A, ternyata gitu aja gitu misalnya. Kan kita kan gampang sekali buat kita menghakimi diri kita sendiri kan. Padahal ketika kita datang kepada Tuhan dan bertobat dan minta, oke, I'm sorry I did this. Gimana nih caranya sekarang? Kan Tuhan melihat kita berbeda loh sebenarnya. Ya kan, dia kan maha tahu. Dari kita belum lahir aja dia udah tahu nih nanti Sophie umur sekian bakal bikin dosa ini, Ariel bakal ini, dan dia tetap memutuskan memelihara kita kan. Tapi kadang-kadang kitanya kan yang I was so bad, itu terjadi nggak kepada lo? Ada pemikiran itu, cuman kayaknya hasil kontemplasinya waktu itu nggak gitu deh. Pada akhirnya memutuskannya untuk nggak gitu, karena kayak gue tuh dulu juga orangnya lumayan judgmental sebetulnya. Masa? Lumayan judgmental, misalnya kayak lihat orang melakukan A, wah ini orang nggak benar gitu. Pada saat kita di posisi yang dijudge orang, akhirnya kita bisa tahu gini. Jadi pada saat kita menjalani itu, dan pasti ada pemikiran, orang pasti ngomong kayak gini, orang pasti kayak begitu, dia pasti punya pikiran begini. Gue lebih bercermin ke diri gue yang dulu. Kalau dia berpikir seperti itu ya normal, mungkin karena dia nggak tahu banyak gitu kan, dia nggak tahu banyak. Jadi ya kita nggak bisa nyalain dia juga gitu istilahnya. Nggak apa juga dia berpikiran begitu. Tapi dia berpikiran begitu pun juga nggak pengaruh juga ke gua sebetulnya. Jangan gitu. Dibiarkan itu jadi ada pengaruh. Nggak akan berpengaruh juga. Jadi ya itu kehidupan aja, bahwa orang akan berpikiran what they want. What they want, ya memang itu kehidupan begitu. Jadi yang penting itu nggak berpengaruh ke kita, dan kita nggak membenci mereka juga karena mereka begitu. Karena ya wajar juga mereka begitu gitu sebenarnya. Jadi ya, itu aja, kita mesti pintar-pintar menempatkan diri aja sih sebetulnya. Terus suka nulis berarti selain lagu? Iya. Untuk menumpahkan pikiran yang apa bahasa Sundanya bahe. Jadi yang mau tumpah gitu. Jadi pertama kali itu memang bukan pengen nulis lagu, nulis itu. Memang lebih suka nulis prosa. Nulis prosa gitu. Awalnya situ, jadi kayak dunia yang berbeda. Pas ngeband senang bawain Nirvana, senang apa gitu, senang musiknya aja. Di dunia yang berbeda senang nulis prosa. Akhirnya ketemu di ujung gitu, baru nulis lagu gitu. Jadi. Oke, berarti kalau ada masalah, lo cenderung nulis prosa, ada jurnal gitu nggak? Pemikirannya ada. Pemikiran ada ya? Jurnal di situ, itu selalu dibawa dulu. Lagu-lagu itu dari sana itu semuanya. Oret-oretannya. Oret-oretannya. Oke, sih. Aku selalu bilang sama penontonku kalau orang-orang sukses itu adalah orang-orang yang rajin menulis sebenarnya. You journal what you go through, karena kadang-kadang ini aja nggak cukup untuk kepala ini, nggak cukup untuk nampung semua pemikiran pakai V itu ya. Terlalu banyak gitu. Jadi daripada kita terlalu penuh terus nanti jadinya anxiety dan yang lain-lain, sok atuh yuk nih bawa notes kemana-mana, ditulis karena kita nggak pernah tahu
suatu hari kita Kapan dapat bergunanya? iya. Nggak pernah tahu. Malah bisa dimonetize. Kan Betul. kita nggak pernah tahu ya, Ya, seperti betul. yang terjadi padamu Kalau ya. di sepengalaman gue gitu, banyak tulisan-tulisan lama itu yang jadi ide di masa depan habis itu. Wah ini bisa gitu. Waktu dulu sih ya nggak ada harganya ya. Apalagi pas gua SMA gitu nulis lagu kan nggak ada harganya ya. Apa nih anak Antapani ini? Lu anak Antapani ya? Iya, Ih, gue Antapani. dulu sering ke situ loh, cuci Lu- mobil. Oh ya? Ada tempat cuci mobil tuh di Antapani. Iya, ada banyak, ada banyak, ya. Dulu enggak, dulu cuma satu itu yang gede. Yang di arah mananya? Antapani luas nih sekarang. Iya soalnya. sih, sekarang luas pisan sih. Oke. Jadi memang begitulah caranya dia menyelesaikan masalah. Sepertinya I've run out of questions. Pak Pongki Barata punya pertanyaan, mungkin biasanya Pak Produser suka ada titipan. Nomor 5. Oh, dia tahu pertanyaannya. Tunggu Dia sebentar. tahu yang terlewat Tahu. loh kayaknya. Oh, ini dia sih kepengen tahu banget. Oke. Ariel umur 20 tahun versus Ariel 40-an ini bikin lagu masih sama apa beda? Beda. Gimana tuh? Beda. Mungkin yang sekarang terlalu banyak pemikiran. Jadi kadang-kadang pas ngeliat lagi gitu dengerin lagu yang lama kayaknya bebas aja flow-nya mau kemana. Kalau sekarang tuh kayak ntar bisa gini loh. Oke, tahan dulu. Bisa gitu sekarang ini kayaknya ada kepengennya juga apa bisa kayak dulu lagi nih kalau mau nulis tuh No fear terserah gitu ya. Mau berakhir di mana gitu. Iya. Karena Adventure. Kayak pengalaman juga pengaruh kan, kayak gue pernah di tempat yang ini menjadi sebuah pengalaman, jadi sebuah pegangan. Nah pegangan itu kadang-kadang bikin kita ngerem, itu gue sebel juga kadang-kadang pas sebelum punya pegangan ini tuh nggak ngerem, lost aja gitu, kemana-kemana gitu. Jadi pasti ada bedanya. Lebih ini sekarang ya, lebih ada banyak rem-remnya Banyak gitu ya. pertimbangan. Pertimbangan. Ya, banyak Oke. pertimbangan betul. Oke, lu pengen bisa sebebas dulu lagi. Ya, makanya ntar mau libur. Tahun depan katanya mau libur dia. Iya betul. Tergantung kalau ini tayang tahun baru berarti tahun ini dia mau libur. Iya, betul. Mau cuti berapa lama, Pak? Belum tahu. Oh, belum tahu. Jadi tahu. suka-sukanya. Ya bisa jadi. Buacin, setahun, 2 ini belum tahun. tahu katanya buacin. Gua ngadu. Udah ngobrol sama Bacin. Terus nggak pusing Berapa dia? lama kalian? Belum tahu gitu. Oh, nggak pusing dia. Nggak lah, Bacin kan banyak yang mesti diurusin ya. Masih ada The Massive, masih ada band-band baru yang Ya, ini. The Massive tapi kan lagi di benua Northern ya. Hemisphere. Pusing juga dia. Ya masih banyak lah kan, masih banyak yang baru-baru yang mesti Pikirkan. dipikirin kan gitu. Kalau kita kan nggak usah dipikirin lah, kita mah tinggal dikawal aja. Ya Bu, kali-kali butuh lagu lagi, mungkin siap lagi. Langsung gue. Siapa Bu kali ini? Iwan Fals lagi. Oke. Ya. Satu lagi dari gue deh. Gue ini kalau ini mah pertanyaan gue pisan. Kan lu you have a daughter. Bagaimana caranya lu style mendidik lu termasuk bapak-bapak Sumatera nggak yang galak? Kan lu Padang kan? Bapak-bapak Sumatera masuk galak loh. Walaupun lu lama di tanah Sunda ya. Galak gak? Kayaknya itu tergantung generasi deh jadi kayaknya. Kita kan X dong. Iya. Lu masuk X nggak ya? Masuk 81, lahir 81, ya. Kayaknya enggak. Nggak galak? Cara didiknya udah berbeda. Bokap gue tuh kan ya yang itu bapaknya galak banget. Bapaknya tentara lagi. Bapaknya bokap gue tuh tentara. Terus ada yang menurun ke dia dengan cara dia mendidik anaknya. Akhirnya kan kita jadi punya pegangan masing-masing ya. Bapak gue tuh jadi punya pegangan apa yang harus diteruskan. Gue juga punya pegangan apa yang nggak harus diteruskan gitu. Jadi sesuai dengan angkatan gue kayaknya cara didiknya sih. Apa tuh? Apa ya? Apa yang spesifik ya? Nggak, larangan mungkin nggak banyak. Pegangan lebih dikasih pegangan. Pegangan karena menurut gua masa depan itu kan milik mereka bukan milik gue ya. Dan masa depan itu gua nggak bisa terka. Banyak banget yang paham yang berubah gitu. Dalam 50 tahun aja kayak American Dream aja berubah gitu. American Dream tuh yang pertama kali begini. Terus itu dalam 10 tahun berubah jadi begini, berubah jadi begitu. Amerika lagi bad dream. Lagi ribet sekarang Kan kita negaranya. selalu mencontoh ya kan? Yeah. Selalu mencontoh. American Dream tahun berapa? 50-an beda. Tahun 60-an. Ya, gimana lu tuh sekolah, lulus, dapat kerja, Blue punya collar. anak, nikah, punya anak, mati, udah Yeah, gitu kan. yeah, Gitu kan? itu aja. Itu American Dream tahun Yeah. segitu. Ya, sekarang, And kan have mesti nice things in the house. Berubah lagi. Jadi Iya. pemahaman gue tuh nggak bisa yang terlalu
spesifik yang dikasih tahu. Jadi mesti yang memang dasarnya aja. Oke, dasar misalnya how to learn value dan gimana caranya mengerti tentang value instead of price gitu kan, gitu. Itu satu misalnya. Terus how to learn gimana mengerti tentang jangan takut bikin kesalahan, lebih pegangan antara benar dan salah. Itu penting banget sih, karena kita kan nggak selamanya ada di samping dia. Satu saat dia harus memutuskan sendiri yang mana yang benar, mana yang salah kan gitu. Sedangkan benar dan salah itu sangat-sangat relatif kan, tergantung siapa yang lihat gitu. Benar dan salah menurut Muslim, benar dan salah menurut Jew, benar dan salah menurut Asia, benar dan salah menurut Eropa, itu kan relatif gitu. Jadi paling penting itu konsekuensi. Jadi mau benarnya apa, mau salahnya apa, dilihat konsekuensinya. Konsekuensinya sanggup ditanggung, ya kerjain. Kalau nggak sanggup ditanggung, jangan dikerjain. Kan kadang-kadang mereka suka bingung tuh. Ini benar nggak ya? Ini benar nggak ya? Lihat aja konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya ini gimana? Sanggup ditanggung? Kalau sanggup, jalanin. Kalau nggak, ya jangan. Barusan gue ngeliat sosok bapak banget. Gimana konsekuensinya? Hah? Sanggup jalanin. Berubah dari rockstar jadi papa-papa. Umur berapa ya sekarang Alia? Alia tahun ini bisa masuk 19 deh. Tuh kan, lu berarti ribet nggak soal pemilihan pacar? Siapa tuh? Enggak. Nggak rese? Enggak lah. Bawa ke rumah dulu. Kayak nggak ada gunanya gitu. Masa sih? Iya, kalau gue ngeliat diri gue sendiri ya. Tapi pacarnya kalau lihat tuh misalnya nih dia deket sama orang, ini nggak starstruck yang, aduh, gak enak lagi. Gitu. Ya dong, kerenan bapaknya jangan-jangan. Enggak, kayaknya enggak. Biasa aja. Enggak, maksudnya dilarang tuh ada poin tertentunya, karena kalau kebanyakan dilarang kan dia jadi bingung, kenapa gue dilarang terus ya? Dilarang tuh di saat yang penting, jadi larangan itu benar-benar berharga gitu loh. Kalau sering dilarang kan jadi larang terus, udah. Iya. Oke, jadi kayaknya ini termasuk ayah asik juga sih. Lumayan lah ya, ayah asik. Oke. Kayaknya udah habis pertanyaan gue, pertanyaan Bapak juga habis. Karena ini KKN-nya banyak, anak saya mau nanya, kamu mau nanya deh? Enggak? Oke, kalau gitu. Ril, terima kasih banget Bang Boril, Bang Ade ya sudah hadir di sini, dan you actually graciously memberikan waktu lo, itu sangat berharga sekali buat kami. Terima kasih, sama-sama kok. Thank you for having me. Terima kasih. Selamat melanjutkan istirahat malam hari ini. Karena besok mau manggung lagi. Besok mau manggung lagi. Dan mau cuti abis itu. Tinggal 3 panggung lagi abis itu. Cuti. Bye. Oke, I'm out gitu ya. I'm out. Jadi kalau ke Bali kasih tahu sama kami karena kita main aja. Berarti next time ke Bali udah nggak manggung lagi. Oh iya, udah main dong. Next time ke Bali sebagai. Iya. Tapi kita nggak mau jago gundam. Nggak apa-apa ya. Nggak ngerti gue. Lu tuh nanaonan sih ngerakit gituan. Itu membunuh waktu. Oh iya. Baiklah, hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah. You heard it from the guy himself. Ariel sendiri sudah menceritakan sisi-sisi kehidupan dia yang semoga selama ini yang kalian kepoin sudah sempat saya tanyakan. Oke? Hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah. Katakan itu setiap hari because you are loved. Bye-bye. Nuhun pisan, hanupis. Sama-sama.